Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas HIP 1B akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya yang ada di area Universitas Airlangga Kampus C. Berikut anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hazard sendiri. Hazard atau bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera dan kerusakan, entah itu dari kesehatan, properti, hingga lingkungan. Bahaya dapat berasal dari berbagai sumber seperti bahan kimia, peralatan kerja, kondisi lingkungan, atau bahkan perilaku manusia sendiri. Dalam konteks K3, identifikasi hazard adalah langkah awal yang penting untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Universitas Airlangga atau UNER adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. UNER memiliki beberapa kampus, salah satunya adalah kampus C yang berlokasi di kawasan Mulyarejo, Surabaya. Kampus ini merupakan area terpadu yang banyak digunakan untuk kegiatan akademik, laboratorium, penelitian, serta fasilitas penunjang lain seperti rumah sakit, gedung administrasi, dan asrama mahasiswa. Kampus C dikenal sebagai kawasan pendidikan kesehatan terbesar di UNER karena sebagian besar fakultas kesehatan berada di area ini. Di kampus C terdiri atas 7 fakultas, yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Sebagai pusat pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium kimia, biologi, rumah sakit, ruang kuliah, dan area kerja administratif, Universitas Airlangga Kampus C memiliki potensi bahaya yang cukup beragam, yaitu banyak kegiatan laboratorium yang melibatkan bahan kimia berbahaya seperti zat asam, basa, pelarut, dan bahan reaktif lainnya. Pada potensi bahaya biologi muncul dari aktivitas di laboratorium mikrobiologi, rumah sakit, dan fasilitas penelitian. Untuk bahaya ergonomi dapat timbul dari penggunaan meja, kursi, komputer, atau alat kerja yang tidak sesuai dengan prinsip ergonomis. Dengan fasilitas kampus yang luas, dilengkapi dengan banyak peralatan listrik, jika instalasi listrik tidak digunakan dengan baik atau terdapat rusak, maka risiko kebakaran, korsleting, dan senjata listrik dapat terjadi di berbagai area kampus. Dan UNER memiliki lingkungan akademik yang kompetitif. Tekanan tugas yang tinggi, jadwal yang padat, serta tuntutan prestasi dapat memicu stres psikologis pada mahasiswa maupun staf kampus. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan psikologis ini dapat berujung pada gangguan mental seperti kecemasan, depresi, burnout, bahkan penurunan produktivitas belajar dan bekerja. Yang pertama yaitu bahaya biologi. Kami menemukan jamur yang berada di plafon. Nah, siapa saja sih yang akan dirugikan oleh bahaya ini? Yang pertama tentunya penghuni ruangan yang beraktivitas di ruangan tersebut. Yang kedua yaitu pekerja kebersihan yang ditugaskan untuk membersihkan plafon, karena mereka berisiko kontak langsung dengan jamur dan bahan kimia pembersih. Yang ketiga yaitu tukang bangunan atau teknisi yang bertugas untuk memperbaiki plafon yang sudah berjamur. Nah, langkah apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama yaitu kita sudah melakukan pemeriksaan visual untuk memantau kondisi plafon dan mengidentifikasi adanya tanda-tanda rebesan air dan pertumbuhan jamur. Nah, tindak lanjut apa yang perlu kami lakukan yaitu pertama, melakukan perbaikan menyeluruh pada sumber kebocoran. Yang kedua, mengganti bagian plafon yang sudah rusak, lapuk, atau berjamur. Yang ketiga, membersihkan seluruh area plafon dari jamur. Nah, siapa sih yang perlu melakukan tindakan tersebut? Yang pertama tentunya saja tukang bangunan atau teknisi profesional yang memiliki keahlian untuk memperbaiki atap. Yang kedua, tim kebersihan yang bertugas untuk membersihkan jamur dan area plafon. Yang ketiga yaitu pengelola bangunan atau manajemen fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal perbaikan. Nah, kapan tindakan tersebut akan dilakukan? Tindakan pembersihan jamur dan perbaikan sumber kebocoran seperti perbaikan atap dan talang air akan segera dilakukan agar kerusakan tidak meluas dan risiko kesehatan dapat diminimalisir. Selanjutnya ada bahaya mekanik dan listrik. Unit AC yang rusak bisa jadi sumber bahaya mekanik dan elektrikal yang serius. Kabel yang terbuka dan komponen berkarat meningkatkan risiko sengatan listrik, sementara baling-baling tanpa pelindung bisa menyebabkan cedera mekanis yang parah. Bukan hanya teknisi perawatan yang terancam, tapi juga penghuni gedung dan orang sekitar.
Rangka pelindungnya roboh atau komponen yang jatuh bisa menyebabkan kerusakan fisik, bahkan memicu kebakaran atau pemadaman listrik. Untuk mengendalikan bahaya ini memerlukan tindakan segera yang harus dilakukan seperti memasang barikade di sekitar unit, memutuskan aliran listrik, dan melaporkan kondisi ke pihak manajemen fasilitas untuk segera memanggil teknisi listrik atau AC yang profesional. Perbaikan atau penggantian pelindung yang berkarat, memasang pelindung kabel tahan air, dan pemotongan tanaman merambat di sekitar unit juga sangat penting. Selanjutnya yang ketiga, dari jenis bahaya fisik, bahaya yang ditimbulkan adalah kebisingan. Siapa yang mungkin akan dirugikan? Yang pertama adalah pekerja yang bertugas, terus yang kedua adalah mahasiswa, yang ketiga adalah dosen. Selanjutnya apa yang sudah dilakukan untuk mengendalikan risikonya? Yang pertama, itu ada rotasi jam kerja dan jam istirahat. Tindakan lebih lanjut apa yang perlu diambil? Yang pertama itu penggunaan alat pelindung diri, terus yang kedua, pemasangan penghalang kebisingan fisik, seperti dinding atau pagar padat dari bahan seperti polikarbonat, kaca, kayu, atau bahan komposit di sekitar area penerbangan. Terus yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan vegetasi sebagai penghalang alami dengan menanam pohon dan tanaman berdaun lebat. Siapa yang perlu melakukan tindakan tersebut? Yang pertama, safety officer yang bertugas sebagai mengawasi penggunaan APD pada pekerja. Terus yang kedua adalah pekerja yang bertugas wajib mematuhi aturan penggunaan APD tersebut. Selanjutnya, kapan tindakan tersebut perlu dilakukan? Yaitu pada saat aktivitas penebangan pohon karena menghasilkan suara bising, maka pengendalian harus diterapkan selama proses penebangan berlangsung. Baik, selanjutnya adalah bahaya ergonomi. Di sini saya mengambil contoh yaitu pekerja yang membawa barang yang berat di daerah punggung. Di sini siapa yang bisa terdampak bahayanya, yaitu pekerjanya sendiri bisa mengalami musculoskeletal disorder atau low back pain, dan orang sekitarnya berpotensi kejatuhan barang yang dibawa oleh pekerjanya. Lalu apa yang sudah dilakukan, yaitu pihak asrama sudah memfasilitasi dengan troli untuk memindahkan barang. Lalu apa yang harus ditekankan, yaitu adalah pengawasan yang harus ditekankan serta mengidentifikasi risiko sehingga tim K3 atau supervisor atau manajemen bisa menentukan pelatihan yang khusus untuk para pekerja-pekerja yang membawa barang berat tersebut. Lalu kapan itu harus dilakukan? Secepatnya, karena menghindari laporan-laporan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pekerjanya seperti punggung yang terasa sakit dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu adalah jenis bahaya psikologi dengan nama bahaya mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas berpotensi mengalami tekanan akademik. Lalu siapa yang terpajan? Yang terpajan adalah mahasiswa yang memiliki target akademik yang tinggi, tugas yang menumpuk, serta tekanan untuk selalu berprestasi tanpa melakukan istirahat yang cukup. Lalu apa tindakan yang kita lakukan? Yaitu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, aman dan bebas untuk para mahasiswa. Lalu kapan kita melakukannya? Ketika mendapatkan laporan dari mahasiswa tentang beban akademik yang tinggi. Contoh bahaya kimia adalah ventilasi laboratorium kimia yang terletak di belakang gedung Fakultas Farmasi. Bahayanya adalah bau yang tidak sedap serta sisa aktivitas bahan laboratorium kimia. Siapakah yang dapat terpapar? Yaitu mahasiswa, dosen, staf, bahkan pengunjung kampus. Apa yang bisa kami lakukan? Kami ada melakukan penilaian risiko serta identifikasi analisis mengenai kerugian dan dampak dari bahaya kimia tersebut. Apa yang dapat kami lakukan ke depannya yaitu memasang papan peringatan jika area itu berisiko bau menyengat dan mengubah arah ventilasi jika memungkinkan. Kapan tindakan tersebut diperlukan? Tindakan tersebut akan dilakukan segera. Selanjutnya ada kesimpulan. Universitas Airlangga Kampus C sebagai pusat pendidikan tinggi memiliki berbagai potensi bahaya yang harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika. Potensi bahaya yang ada meliputi bahaya kimia, biologi, ergonomi, listrik, dan psikologis. Dengan melakukan identifikasi bahaya secara menyeluruh, penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh penggunanya.